wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran sosiologi. Sebelumnya, Ibu harap kalian untuk memeriksa di bawah meja kalian dulu apakah ada sampah, silakan dicek. Jika ada sampah, silakan dibuang di luar. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Baiklah. Jadi, sebelum kita memulai materi hari ini, kita akan mengulang materi sebelumnya. Ada yang tahu apa itu pengertian penelitian sosial? Silakan angkat tangannya. Penelitian sosial. Ada yang tahu? Ditanya. Penelitian sosial adalah metode yang digunakan oleh orang dan masyarakat. Baiklah. Penelitian sosial adalah metode yang dipelajari untuk mempelajari masalah sosial yang ada di masyarakat. Ada 3 macam metode dalam penelitian. Apa aja? Ada yang tahu? Angkat tangan. Metode dalam penelitian ada 3 macam. Ya, boleh? Satu, metode penelitian kuantitatif. 2, metode penelitian kualitatif. 3, metode penelitian campuran. Ya. Metode dalam penelitian itu ada 3 macam. Yang pertama adalah metode penelitian kuantitatif, yang kedua kualitatif, dan yang ketiga adalah metode campuran. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sumber penelitian. Sebelumnya, bisa kalian lihat gambar apa yang ada di layar? Gambar pertama adalah gambar. Sebelum kita memulai materi sumber penelitian, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian sumber penelitian. Yang kedua, contoh data primer dan data sekunder. Dan yang ketiga adalah kelebihan dan kelemahan data primer dan data sekunder. Pengertian sumber penelitian. Ada yang tahu sumber penelitian itu apa? Sumber penelitian? Sumber penelitian adalah rujukan yang berupa data dan informasi yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Ya, sumber penelitian adalah rujukan yang berupa data dan informasi yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Jadi, data primer itu adalah informasi yang didapat dari hasil wawancara, pengamatan, survei yang diperoleh secara langsung dari objek subjek penelitian. Sedangkan data sekunder biasanya disebut dengan data dukungan yang diperoleh dari berbagai sumber, misal data statistik, informasi, atau data dari penelitian sebelumnya, seperti dokumen dan foto yang seperti kalian lihat tadi di gambar pertama. Jadi, kalau data primer itu dia secara langsung, sedangkan data sekunder itu tidak secara langsung. Oke? Paham? Baiklah, Ibu akan membuat kalian kelompok, satu kelas 6 kelompok. Baiklah, sudah semua kelompoknya? Di sini Ibu akan membagikan kalian satu kelompok, satu artikel atau wacana. Silakan kalian kerjakan, diskusikan dengan kelompok. Dalam wacana ini, silakan kalian pilih salah satu metode sumber penelitian apa yang ada di dalam wacana berikut ini. Apa itu sumber data primer atau data sekunder? Dan silakan kalian cari kelemahan dan kelebihan data primer dan data sekunder. Paham?
Kelompok kalian sudah selesai? Silakan kalian wakilkan dari kelompok kalian 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1. Mempresentasikan hasil dari laporan yang telah kami lakukan. Kekurangan dan kelebihan dari hasil sumber penelitian primer adalah kekurangan membutuhkan effort yang relatif besar, baik waktu, tenaga maupun biaya. Kelebihan, data yang kita peroleh lebih akurat karena data tersebut langsung diambil dari populasi yang ingin diteliti. Alasan, karena penelitian tersebut berdasarkan dari wawancara. Dari cerita yang kedua itu berdasarkan dari data sekunder. Alasannya karena terdapat data statistik. Kekurangan dari data sekunder yaitu data tersebut mungkin tidak menjawab pertanyaan dari penelitian spesifik yang dimiliki peneliti, atau juga bisa data tersebut kurang akurat. Kelebihannya yaitu lebih ekonomis atau minim biaya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan data yang kami lihat, dapat kami simpulkan bahwa penelitian 10 negara tujuan ekspor karet rumah Indonesia periode Januari sampai Desember 2021 tersebut termasuk dalam penelitian data sekunder karena tercantum data statistik informasi mengenai ekspor dari data penelitian. Contohnya, ada informasi 10 negara yang menjadi tujuan ekspor bagi Indonesia. Kelebihan dari data primer, data yang diperoleh lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan diduga langsung oleh peneliti. Kekurangan dari data primer adalah membutuhkan waktu yang relatif lama serta biaya yang dikeluarkan relatif besar. Kelebihan dari data sekunder sudah tersedia, mudah didapatkan. Waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data relatif lebih sedikit dibandingkan dengan data primer. Kekurangan data sekunder. Jika sumber data terjadi kesalahan pada luasa atau sudah tidak relevan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Kedua, adanya ketergantungan dengan pihak yang mengeluarkan data. Sekian kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami. Kelemahan data primer memakan banyak waktu, biaya yang dibutuhkan jauh lebih banyak dibandingkan data sekunder. Pengumpulannya tidak bisa dilakukan karena kompleksitas dan juga dibutuhkan konsisten. Kelemahan data sekunder bersifat subjektif karena diinisiasi terhadap kepentingan pribadi. Penelitian akan bertemu dengan data yang tidak relevan dan tidak valid, data yang terlalu lama sehingga sudah ketinggalan zaman. Kelebihan data primer, peneliti dapat mengakui data yang dibutuhkan di penelitian primer bersifat up-to-date karena sudah dikumpulkan secara real time dan tidak mengumpulkan dari sumber data yang terlalu lama, lebih akurat daripada data sekunder karena data tidak bersifat subjektif terhadap kepentingan pribadi. Kelebihan data sekunder, biaya yang dibutuhkan sangat terjangkau atau bahkan bisa didapatkan secara gratis. Menambah bisa menjadi pelengkap dari data primer yang berada. Lebih mudah diakses karena data sekunder sudah tersedia di berbagai platform yang dapat diakses oleh peneliti. Sekian laporan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil laporan kami. 1. Dalam teks bagian kiri berjudul perkenalan dengan Kampung Youtuber Bondowoso adalah sumber penelitian data primer. Alasannya adalah karena data tersebut didapatkan dari hasil wawancara dan
dan subjek wawancaranya adalah 5 Januari. Sedangkan dalam teks bagian kanan berjudul 10 negara tujuan ekspor karet lemah Indonesia periode Januari Desember 2021 adalah sumber penelitian data sekunder. Alasannya adalah karena data statistik. Dua, kelebihan data primer. Satu, data yang diperoleh dari mencerminkan kebenaran. Dua, lebih kualitas dan akurat. Kekurangan dari data primer yaitu membutuhkan waktu yang relatif lama, kedua biaya yang dikeluarkan cukup besar. Kelebihan dari data sekunder yaitu tidak tersedia, mudah didapatkan, waktu dan biaya yang relatif lebih sedikit dari data primer. Seorang peneliti dapat memperoleh informasi lain selain informasi utama. Kekurangan dari data sekunder yaitu jika sumber data terjadi kesalahan, kadaluarsa atau tidak relevan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Kedua, adanya ketergantungan dengan pihak yang mengeluarkan data. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari laporan kami. Kelebihan data primer. Data primer dikhususkan untuk kebutuhan peneliti pada saat pengumpulan data. Peneliti mampu mengontrol jenis data yang dikumpulkan. Ini akurat dibandingkan dengan data sekunder. Data tersebut tidak tunduk pada bias pribadi dan dengan demikian keasliannya dapat dipercaya. Kekurangan data primer. Pengambilan data dari sumber primer membutuhkan effort yang relatif besar, baik waktu, tenaga maupun biaya. Kelebihan data sekunder. Proses pengumpulan data yang cepat dan mudah, pengambilan data yang ekonomis dan minim biaya, memungkinkan peneliti untuk memilih data sekunder sebagai alternatif mereka dalam penyusunan skripsi maupun tugas akhir. Kekurangan data sekunder. Data sekunder tersebut mungkin tidak menjawab pertanyaan penelitian spesifik penelitian atau mengandung informasi spesifik yang ingin dimiliki peneliti. Artikel pertama, berkenalan dengan kampung YouTuber Bondowoso adalah data primer karena informasi dari survei dan pengamanan secara langsung. Artikel kedua, 10 negara tujuan ekspor karet ramah Indonesia periode Januari sampai Desember 2021 adalah data sekunder karena mempunyai data statistik, data dari penelitian sebelumnya, dokumen, foto, video, dan laporan. Sekian dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kalian, kita bisa menyimpulkan bahwa sumber penelitian itu ada 2 macam, yaitu yang pertama data primer. Data primer yaitu informasi yang didapat dari hasil wawancara, pengamatan, dan survei langsung dari subjek penelitian. Dan yang kedua adalah data sekunder yang disebut dengan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber, misalnya data statistik, informasi, atau data penelitian sebelumnya, seperti dokumen, foto, dan laporan. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari data primer dan data sekunder. Pengertian dari data primer itu dapat diperoleh dari tiga hasil. Yang pertama yaitu survei. Survei adalah metode pengumpulan data dan informasi dari subjek penelitian dengan menggunakan instrumen berupa angket atau kuesioner. Kuesioner atau angket ada yang tahu? Itu berupa kayak pertanyaan yang ditulis dalam kertas. Selanjutnya observasi, aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis atau tersusun yang bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari lapangan. Dan yang terakhir adalah wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi tersebut berlangsung dalam bentuk tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan responden.
Sedangkan pengumpulan data sekunder ini dapat dilakukan diantaranya yaitu dengan teknik studi pustaka. Dan di sini adalah kelebihan dan kelemahan dari data primer dan data sekunder. Bisa kalian baca ya. Kelebihan dari data primer yaitu yang pertama adalah akurat, lebih spesifik, peneliti dapat mengerti data yang diperoleh, bersifat up to date dan data relevan. Sedangkan kelemahannya, biaya yang dibutuhkan lebih banyak dan selanjutnya memakan banyak waktu. Sedangkan data sekunder itu kelebihannya lebih murah, hemat waktu, data yang diperoleh di luar kemampuan penelitian. Kelemahannya jarang memenuhi tujuan proyek penelitian, datanya bisa tidak valid, kerahasiaan data mungkin dimodifikasi oleh peneliti. Sekian penjelasan Ibu tentang sumber data penelitian. Dari penjelasan Ibu ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sabrina Salfadila MZ. Izin bertanya, lebih baik menggunakan sumber data primer atau sumber data sekunder? Dari Sabrina, lebih baik menggunakan data primer atau data sekunder. Ada yang bisa menjawabnya? Saya Bu, Ya, silakan Ajis. Tentu saja lebih baik menggunakan data primer karena lebih akurat, lebih spesifik, penelitiannya dapat mengakui data yang diperoleh bersifat up to date dan datanya relevan. Sekian materi kita hari ini. Kita akan melanjutkan materi kita minggu depan yang berjudul dengan etika penelitian. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita hari ini, kita akan melakukan ice breaking. Siap? Silakan berdiri semua. Berdiri dan kalian keluar dari barisan kalian. Yang sebelah kiri berdiri. Dan kita akan melakukan ice breaking. Konsentrasi. Kalau Ibu pegang pundak, kalian harus ikutin pegang pundak. Kalau Ibu pegang kepala. Kalau Ibu pegang lutut, kalian ikuti lutut. Sudah siap? Konsentrasi. Miki Cai. Selanjutnya, Miki Cai. Untuk materi hari ini di grup Ibu sudah membagikan Google Form. Silakan kalian kerjakan dan silakan kalian jawab, dikirim ya. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi